Jadi untuk hari ini kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu tentang permasalahan sosial atau yang KD2 ya. Saya akan melakukan share screen atau presentasi. Apakah sudah terlihat presentasinya? Oke. Sebelum kita mulai masuk ke materi permasalahan sosial, saya mau dong coba bertanya kepada kalian semua, kira-kira materi sebelumnya itu ada yang masih ingat nggak ya tentang kelompok sosial? Apa saja dari awal sampai akhir? Kira-kira ada nggak yang mau memberikan sedikit penjelasan tentang materi sebelumnya? Silakan yang mau memberikan penjelasan, siapa? Ya, saya Bapak. Oh iya, boleh, silakan Mas Saifuddin. Oke, kelompok sosial sebelumnya yang kita pelajari ada kelompok teratur sama tidak teratur. Yang saya ingat untuk kelompok tidak teratur itu ada massa, publik, sama kerumunan, Bapak. Baik, kita langsung saja untuk masuk ke materi selanjutnya ya. Tapi ada yang tertinggal nih sebelum kita mulai, kita biar lebih afdol lagi, biar lebih pas lagi, kita berdoa dulu ya sebelum memulai pembelajarannya. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, kita lanjut ya. Yuk kita masuk ke tujuan pembelajarannya dulu ya. Yang pertama, kalian akan diminta untuk memahami berbagai jenis permasalahan sosial di masyarakat atau di ranah publik. Yang kedua adalah kalian diminta untuk memahami dampak permasalahan sosial terhadap kehidupan masyarakat. Lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah peta konsepnya. Kalian bisa screenshot ya untuk pegangan kalian. Siapa tahu ini bermanfaat untuk pembelajaran selanjutnya. Lanjut. Nah, ini dia. Saya mau bertanya kepada kalian. Ini gambar atau foto ya, cuplikan foto ini menurut kalian apa maknanya atau apa yang terjadi di gambar ini? Coba, siapa yang mau menjelaskan? Satu orang. Saya, Pak. Oh iya, Mbak Carmila, silakan. Itu masalah sosial, Pak. Soalnya sampah kan bikin bau, jadi mengganggu lingkungan, Pak. Ya, betul. Jadi ini adalah gambar yang berkaitan dengan permasalahan sosial yang pada akhirnya mengganggu lingkungan ya. Benar, dia buang sampahnya di tempat sampah, kan itu tempat sampah ya, tapi tempat sampahnya tidak dikelola dengan baik sehingga menimbulkan masalah sosial gitu. Jadi masalah sosial secara umum definisinya adalah kenyataan yang terjadi tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh masyarakat. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya berkaitan dengan jenis-jenis permasalahan sosial? Silakan, ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kita lanjut ke pembagian kelompok diskusi ya. Kalau misalkan tidak ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya tidak? Cukup jelas ya. Oke, ini juga sudah saya posting di Google Classroom ya. Jadi kalian PPT ini bisa kalian lihat ke Google Classroom-nya. Jadi untuk kalian pelajari lebih lanjut atau kalau tidak ada yang mengerti di Google Classroom, kalian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk kita diskusikan. Bukan hanya saya yang jawab, tapi kalau ada yang paham atau yang mengerti pertanyaan tersebut, silahkan dijawab dan akan mendapatkan nilai tambahan gitu ya. Setiap pertanyaan dan jawaban itu akan mendapatkan perhatian dari saya dan akan saya berikan reward berupa nilai gitu. Selanjutnya, kalau tidak ada yang mau bertanya, kita masuk ke pembagian kelompok diskusi. Ini saya sudah buat kelompok atau kita sudah buat kelompok. Dari kelompok tersebut ada 5 kelompok ya, ada 5 kelompok. 5 kelompok ini nanti akan mendiskusikan sebuah LKPD yang kalian bisa klik linknya di Google
classroom masing-masing. Bentuknya adalah Google Form. Jadi tugasnya kalian hari ini adalah kalian mendiskusikan dari tiap-tiap anggota kelompok ini, mendiskusikan tentang, sebentar saya buka dulu. Diskusi silakan. Yang mau mempresentasikan atau mau menjelaskan gambar pertama ya. Gambar pertama ini adalah gambar tugasnya dari kelompok 1. Kelompok 1 siapa tadi? Ada Herlina, Ahmad Saifuddin, dan Sule. Silakan. Oke, kita lanjut ya ke setelah diskusi ini kita masuk ke slide berikutnya, yaitu tugas pertemuan selanjutnya. Nah, kepada kalian ini tugasnya tugas individu saja ya. Jadi yang kalian lakukan di pertemuan selanjutnya adalah lakukan pengamatan dan dalam mencari 3 foto permasalahan sosial di sekitar lingkungan tempat tinggal kalian. Jadi tugasnya adalah kalian mencari gambar atau potret dari masos yang ada di lingkungan sekitar kalian aja, nggak usah yang jauh-jauh ya. Jadi di tempat kalian itu ada masalah kemiskinan kah, atau ada masalah ketidakadilan, atau masalah kriminalitas dan segala macam. Silakan kalian cari fenomena tersebut lalu diabadikan melalui foto gitu ya. Nanti fotonya terserah kalian mau edit, diperbagus lagi, lebih estetikan lagi, itu terserah kalian. Yang jelas saya meminta poinnya adalah tertangkapnya potret dari permasalahan sosial yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian. Lalu mungkin nanti setelah itu kalian akan menjelaskan ini masalah sosialnya seperti apa gitu ya. Tapi tetap ketika mencari foto, hunting foto tersebut, tetap gunakan masker, jaga jarak, dan jangan terlalu jauh tempat ininya ya. Jangan sampai kalian berkerumun. Lakukanlah dengan sebaik-baiknya karena sekarang sedang pandemi ya, jadi kalian lakukanlah dengan sehati-hati mungkin. Kalau bisa yang ada di lingkungan tempat tinggal kalian saja. Kalian lihat dulu aja tetangga kalian itu ada permasalahan sosial atau tidak, dan juga ya, jangan sampai mengganggu privasi dari orang lain. Kalau perlu meminta izin, silakan minta izin ya. Jangan sampai kalian memfoto tanpa membuat orang lain itu menjadi terganggu privasinya. Jadi kalian silakan lakukan dengan sebaik mungkin. Oke, kita masuk ke dalam penutup ya. Jadi kita simpulkan hasil pembelajaran kita hari ini, masalah sosial itu pada intinya itu dekat dengan kehidupan sehari-hari di sekitar masyarakat. Jika kepekaan rasa di masyarakat sudah buta, dampak yang relevan akan mulai menghantui titik jenjang elemen masyarakat. Maksudnya adalah ketika kita cuek atau tidak peka terhadap keadaan masyarakat, maka masalah sosial yang akan lebih besar itu terjadi gitu ya. Jadi kepada kalian, kita sedang belajar sosiologi, kita belajar ilmu sosial, maka kita juga dituntut untuk peka terhadap lingkungan sekitar kita. Kalau kita tidak bisa membantu, setidaknya tidak mengganggu gitu ya. Oke, kalau seperti itu saya kira cukup ya. Untuk pertanyaan-pertanyaan atau diskusi lainnya, silahkan kalian bisa taruh di Google Classroom-nya, nanti akan dijawab oleh saya atau dari siswa yang lainnya ya. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.